Selamat pagi, salam hebat dan luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tentunya bisa melakukan aktivitas dengan semangat. Di sini saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Riris Valentina Siombing. Saya di sini akan mengkaji tentang guru pada abad 21. Guru pada abad 21 adalah guru yang sangat berbeda dari abad-abad sebelumnya, di mana pada abad ini mendominasikan dengan model pembelajaran kooperatif. Kooperatif dalam arti kerjasama antara siswa dan adanya perkembangan teknologi informasi atau sering disebut dengan IT. Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang pada abad ini, terutama bidang Information and Communication Technology atau sering disingkat dengan ICT yang serba canggih membuat dunia ini semakin luas karena kecanggihan ICT tersebut beragam informasi dari berbagai sudut bisa kita akses dengan mudah, dengan instan dan cepat, mau dari mana kapan, mau dari manapun, kapanpun, mau komunikasi antar personal, banyak orang, itu mudah kita lakukan dan itu bisa kapan saja dan di mana saja. Guru pada abad 21 ini ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan fleksibilitas dalam pemerolehan ilmu pengetahuan bagi setiap individu, baik guru maupun siswa ya. Konsekuensinya ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan pendekatan dan strategi apa yang sesuai atau yang sedang gembar-gembornya dilakukan dalam abad 21 ini. Selain itu, tersedia pula informasi yang melimpah mengenai pendidikan. Kondisi ini meningkatkan alternatif pilihan pendidikan bagi orang tua dan masyarakat. Ini juga akan berimbas pada tuntutan pendidikan oleh masyarakat. Pada guru abad 21 ini kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama adalah kualitas karakter. Di sini kita akan bahas kualitas karakter pada guru abad 21. Ada 5 karakteristik guru abad 21 yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah guru di samping sebagai fasilitator juga harus mampu menjadi motivator dan inspirator. Yang kedua adalah mampu mentransformasikan diri dalam era pedagogi siber atau era digital yang ditandai tingginya minat baca. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan menulis. Seorang guru harus mempunyai kemampuan menulis yang baik. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Dalam mengembangkan metode belajar dan mencari pemecahan masalah-masalah belajar. Tentunya hal kreatif dan inovatif ditemukan dalam kualitas karakter yang keempat. Yang kelima adalah mampu melakukan transformasi kultural atau budaya, mampu mencampurkannya ya. Yang berikutnya mengacu pada 5 karakteristik tersebut, guru pada abad 21, setiap diri guru mampu atau diharapkan memiliki karakter ini, memiliki kelima karakter tersebut. Tentunya ini tidak mudah karena kondisi di lapangan bisa kita lihat guru belum mampu atau guru belum semua bisa mewujudkan 5 karakter ini. Masih ada sekolah yang menganggap pembaharuan kurikulum dalam 5 karakter ini masih tidak efektif atau tidak berefek bagi guru. Apa yang diterapkan di sekolah ataupun apa yang diterapkan seputar pembelajaran itu masih menggunakan metode lama. Bahkan masih ada pembelajaran yang berpusat hanya pada guru saja. Apalagi bagi sekolah yang jauh dari kota atau sekolah yang ada di pedesaan ya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa lembaga pendidikan daerah masih terdapat guru yang masuk kategori digital imigran. Jangankan menggunakan jaringan internet, bahkan untuk guru-guru yang di
yang jauh dari kota, menghidupkan atau mematikan laptop pun mereka agak kesusahan ya. Dengan kondisi ini, guru belum bisa berada pada karakteristik yang kedua. Apalagi ditambah dengan mindset guru yang menganggap bahwa siswa sebagai objek yang kepadanya ditujukan segala jenis aturan yang harus dipatuhi. Siswa harus bisa memahami apa keinginan guru. Guru belum sepenuhnya bisa menjadi fasilitator, motivator, apalagi menjadi inspirator. Guru lebih banyak menjadi evaluator. Maka bergambar dari sana, guru ideal sesuai dengan karakteristik pada abad 21 antara lain itu yang pertama adalah memiliki keinginan kuat untuk mengupgrade diri terhadap perkembangan teknologi digital. Yang kedua, memiliki keinginan untuk menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran dengan niat yang meningkatkan mutu pembelajaran tersebut serta menyesuaikan dengan keadaan zaman yang semakin berkembang, semakin pesat ya. Sehubungan dengan posisinya sebagai fasilitator, motivator dan inspirator. Keterbatasan sarana atau media teknologi informasi dan komunikasi tidak menjadi penghalang. Ini justru semakin berusaha agar masalah kesediaan alat bukanlah menjadi suatu halangan gitu ya. Yang keempat itu menunjukkan keteladanan baik dimanapun, mau berada dimanapun. Hal ini akan meyakinkan bahwa guru itu digugu maupun ditiru. Yang kelima adalah melaksanakan program yang terdapat dalam program keprofesian berkelanjutan. Misalnya itu adalah pengembangan diri. Pengembangan diri maksudnya di sini adalah aktif mengikuti kegiatan diklat, kegiatan kolektif, melakukan publikasi ilmiah, misalnya menulis artikel ilmiah yang tentunya berhubungan dengan pendidikan, lalu dipublikasikan di media lokal maupun nasional, membuat teks pelajaran atau karya inovatif lainnya, misalnya penemuan di bidang teknologi, penemuan karya seni, modifikasi alat peraga, dan masih banyak contoh yang lain. Yang keenam adalah sebelum memulai pembelajaran, guru yang ideal sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah didesain seideal mungkin, sebagus mungkin, agar teknologi digital semakin memudahkan pembelajaran. Dan kewargaan merupakan bagian dari kecakapan guru abad 21. Bersama dengan kompetensi dan karakter, ketiga hal tersebut akan menjadi suatu pembelajaran yang bisa kita ingat sepanjang hayat kita. Untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, perlu atau sedang dilakukan gerakan literasi sekolah atau sering disebut dengan GLS. Ini sudah dilakukan sejak tahun 2016, di mana program ini memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran. Berarti non pelajaran dalam arti di sini bisa novel, bisa cerpen, cerita atau bagaimana. Sebelum waktu belajar dimulai, kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, merupakan atau yang berupa kearifan lokal, nasional, global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Selain itu, kegiatan GLS tadi ditujukan bagi pemantauan kurikulum 2013 bagi semua mata pelajaran dengan menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran dengan merujuk pada higher order thinking skills atau sering kita sebut dengan HOTS.
keterampilan bernalar tingkat tinggi, kompetensi abad 21 adalah kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dan penguatan pendidikan karakter. Namun keempat, kompetensi abad keempat yang terbagi atas beberapa tadi, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah literasi baca tulis, atau ini sering disebut dengan membaca, literasi membaca ya. Literasi baca tulis adalah kemampuan memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kemampuan ini juga dibutuhkan saat menuangkan gagasan atau ide ke dalam tulisan. Yang kedua adalah literasi numerasi, atau sering disebut dengan literasi numerik. Literasi numerasi atau literasi numerik adalah kecakapan menggunakan berbagai macam angka atau simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan suatu masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah literasi sains. Literasi sains ini sendiri adalah kemampuan untuk memahami fenomena alam dan sosial yang ada di sekitar kita. Dengan literasi ini diharapkan kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat secara ilmiah untuk hidup lebih aman dan sehat. Yang keempat adalah literasi finansial, atau sering disebut dengan literasi keuangan. Literasi ini adalah pengetahuan atau kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman kita tentang konsep resiko dan keterampilan dalam bidang finansial atau keuangan tadi. Yang kelima adalah literasi digital. Literasi digital dibutuhkan untuk memperoleh atau menyaring informasi yang terbendung datangnya. Maksudnya terbendung datangnya di sini adalah, maksud kata tak terbendung datangnya itu maksudnya kita harus memilah-milah. Ini kan digital ya, jadi kita harus tahu memilah mana sisi positif maupun yang negatifnya nanti. Yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara mencakup kemampuan individu dan masyarakat akan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan mungkin masih ada lain yang belum saya sebut. Poin yang perlu kita ketahui pada pembelajaran guru abad 21, poin ketiga itu adalah kompetensi global. Dari kita berkaca dari penjelasan di atas tadi, kita melihat ke belakang, maka perlahan tapi pasti semua siswa tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, mau dari mana-mana pun, akan memiliki karakteristik siswa pada abad 21. Tentunya ini akan melahirkan siswa yang memiliki keterampilan dan keahlian 4C, yaitu creativity, collaboration, critical thinking, dan communication. Guru harus merubah paradigma yang tidak berfokus kepada konten, namun berfokus pada pengembangan kreativitas dan keterampilan belajar mandiri siswa. Peran guru lebih sebagai mentor, fasilitator, kolaborator, sumber daya, dan mitra belajar. Guru harus menjemput penerapan model-model apa saja yang sesuai dengan pembelajaran, seperti belajar penemuan atau sering disebut dengan discovery learning. Bisa juga dengan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan penyelidikan. Belajar berdasarkan pengalaman sendiri pun bisa ya. Pembelajaran kontekstual, bermain peran dan simulasi. Pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif maupun diskusi kelompok kecil. Di sini maksud 4C ini adalah dimana kita harus menemukan model yang sesuai dengan kondisi atau lingkungan di mana kita belajar atau mengajar, tentunya sebagai seorang guru. Terima kasih. Semoga pemaparan saya tentang guru abad 21 mampu menjadi bahan referensi, bisa bermanfaat bagi orang banyak mengenai guru abad 21 tentunya.
hebat dan luar biasa. Selamat pagi dan terima kasih.